Alhamdulillah hari ini saya bersama seorang yang dulu berhijrah, memutuskan menjadi seorang muslim di usia yang masih sangat muda dan mendapatkan beasiswa belajar ilmu teologi. Nah, selengkapnya yuk sama-sama kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini masih cantik dan muda sekali ya ukti kita hari ini. Mungkin perkenalkan nama dulu, teman-teman di sana pengen kenal juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claudia Teresia, biasa dipanggil Claudia. Saya basicnya dari keluarga non-muslim alias Kristen 100%, dan keluarga saya semua itu rata-rata pendeta. Oh, keluarga pendeta, tapi tidak sulit buat Allah untuk membolak-balikan hati ya, atau keadaan. Nah, background pendidikan dari kecil Saya bersekolah di sekolah Kristen. dari kecil TK, SD, SMP, SMP sampai SMA saya di sekolah Kristen. Sekolah saya juga mau menyebutkan. Iya, di sekolah Kristen lah ya. Jadi dalam artian dari kecil memang sudah mengenyam pendidikan Kristen ya. Dan kalau background keluarga saya 50% Kristen, 50% Katolik, dan orang tua saya pendeta. Yang pendeta itu mama atau papa? Papa tiri saya. Papa tiri. Karena papa saya sudah meninggal di saat saya umur 17 tahun. Iya, jadi di saat 17 tahun Kak Claudia ditinggalkan papa dan mama menikah lagi dengan seorang pendeta. Betul. Nah, mulai kenal Islam usia berapa? Sebenarnya saya sudah mengenal Islam itu sejak TK. Berawal dari almarhum oma saya. Jadi oma saya itu Chinese, tapi beliau adalah salah satu yang muslim di keluarga saya, dan beliau juga menerima penolakan dari anak-anaknya. Saya diajarkan muslim itu maksudnya diajarkan agama Islam itu secara diam-diam oleh beliau, karena beliau tahu bahwa kalau saya belajar terang-terangan bilang ke keluarga pasti ditolak. Beliau itu diam-diam, ini coba baca surat ini, coba baca ini, diajarin saya. Pertama itu saya ingat sekali waktu TK dulu diajarin baca surat Al-Fatihah. Itu surat pertama saya baca. Terus beliau ngajarin saya puasa. Memang sih waktu dulu belum sempat berhijab ya, karena keluarga kan ya begitulah sama orang Islam, mohon maaf ya, sangat anti. Sejak masih kecil sudah dikenalkan wajah Islam tuh yang negatif gitu ya? Iya benar. Jadi doktrin, kamu jangan masuk Islam, Islam itu beginilah, begitulah, radikal lah, banyak teroris lah, begini begitu. Tapi di dalam hati kecil saya, ketika saya dilatih seperti itu, saya makin penasaran. Masa sih saya lihat orang muslim di sekitar saya aja nggak begitu. Saya lihat tetangga saya aja yang notabene muslimnya tidak begitu. Saya semakin lama semakin penasaran. Masih seperti itu, sampai akhirnya saya diam-diam buka YouTube, baca di buku-buku tentang ilmu muslim. Tapi itu saya nggak melihat apa yang seperti mereka katakan. Betul. Jadi apa yang mereka sampaikan tentang Islam, Kak Claudia tidak lantas 100% ditelan bulat-bulat, tapi justru tertantang untuk nyari tahu ya. Untuk mencari tahu lebih jelas Islam seperti apa sih. Nah, apa yang menarik dari Islam saat itu yang Kak Claudia pelajari? Waktu itu yang mempelajari tentang pertama itu puasa. Saya tertarik begitu. Saya tertarik tentang bagaimana sih cara puasa yang baik. Terus jujur sih saya tertarik juga tentang sholat. Itu yang membuat saya makin penasaran dengan Islam. Saya diam-diam belajar sholat ya, walaupun masih salah-salah ya, namanya juga masih anak kecil juga. Saya penasaran gitu, gimana sih cara pakai hijab yang baik itu. Walaupun dulu kan nggak ada kayak gini kan, karena ada keluarga saya Kristen, saya iseng tuh
pakai spray, oh gini caranya gini aja gitu, sampai akhirnya pernah ketahuan sama mama saya, sampai saya diomelin, kamu ngomong kayak gitu gini, kamu mau jadi teroris gini. Di situ saya cuma bisa diam aja. Pokoknya kalau kamu masih Islam, kamu saya usir. Oh bisa seperti itu sama saya. Dan di situ langsung Tuhan, kok ini sih keluarga saya. Langsung saya mikir, kalau seandainya nanti kalau saya dewasa, saya masuk Islam, apa saya benar-benar bakal diusir? Saya nggak berpikir seperti itu. Itu di usia berapa, Kak? SMP. Oh, di usia SMP. Tapi jadi di usia SMP itu udah mulai tertarik untuk mempelajari Islam ya? Sangat tertarik. Tapi belum ada keberanian untuk syahadat. Karena kayak masih keblok ya? Iya. Jalannya kayak keblok. Nah, di usia SMA? Nah, di usia SMA itu kan saya masuk ke sekolah yang ibaratnya lebih ketat lagi dari sebelumnya. Jadi benar-benar didoktrin. Kamu lebih didoktrin lagi, lebih diracuni lagi otaknya ibaratnya gitu. Tentang Islam. Tentang Islam itu begini. Islam itu jelek lah begini. Tapi semakin saya didoktrin, saya semakin penasaran. Masa sih saya lihat nggak seperti itu. Saya lihat nggak kayak orang-orang bicarakan. Realitanya nggak seperti itu ya. Saya ingin ibaratnya hati saya itu mau berontak, mau cerita yang sebenarnya, tapi takut. Ada ketakutan gitu. Ketakutannya bukan gimana ya, saya takutnya ketika saya bercerita kepada keluarga bahwa Islam itu seperti ini, nanti saya malah ditolak, saya diusir, apalagi sama ibu saya sama ayah tiri saya. Karena secara usia belum siap juga ya, masih SMA, pasti yang dibayangkan, aduh kalau diusir gitu saat Ya, itu. benar. Ya, jadi sudah meyakini dan gini, semakin didoktrin, semakin yakin bahwa Islam nggak seperti itu. Betul. Doktrinan apa yang paling melekat di hati sampai sekarang? Jujur ya, dari kecil tuh yang paling melekat itu udah, maaf ya, Islam itu teroris. Itu yang paling melekat. Jadi yang paling melekat tuh selalu mereka gomongkan Islam itu teroris. Tapi sejak saya di dokter seperti itu, saya makin penasaran. Nggak seperti itu, nggak seperti yang mereka katakan lah, nggak seperti yang mereka bayangkan lah. Islam itu indah kok. Seperti itu. Jadi memang banyak ya kita temukan ketika sharing dengan beberapa mu'alaf yang didoktrin seperti itu, ya memang faktanya ketika mereka bergaul dengan Muslim, yang mereka rasakan justru keindahan dalam Islam. Bahwa Islam itu ya memang agama kasih sayang. Nah, melewati fase itu SMA, terus kuliah atau belum? Ini waktu SMA, ketika saya lulus, nenek saya meninggal. Nenek meninggal. Saya pindah ke Jakarta. Mau nggak mau, saya ada satu rumah dengan kedua orang tua saya. Mama dan papa yang pendeta ya. Di situ mereka udah lihat nilai saya, wah kamu masuk rumah besar UN, udah kamu kuliah aja, nih ada beasiswa dari itu universitas di Australia, udah kamu kuliah teologi aja. Dalam hati saya, aduh kuliah teologi kok nggak nyaman ya, kayak gimana gitu. Saya mau menentang mereka, tapi takutnya nanti mereka makin ibaratnya makin menganggap saya, kamu itu anak yang durhaka begini. Saya takut gitu. Jadi saya iyain aja. Jadi terpaksa ya. Dan mungkin mamanya Kak Claudia juga mengarahkan ke situ karena udah lihat nih anak nih kayaknya mulai iya mulai ini nih menjurus ke sana nih, bahaya nih kalau nggak diselamatkan. Menurut mama mungkin seperti itu, jadi diarahkan ke sekolah teologi ya. Tapi karena belum berani, jadi diterima juga ya. Iya, tapi hati kecil saya menentang gitu.
secara hati menentang. Hati itu menentang. Mm-mm. Gitu. Saya nggak mau, tapi antara bimbang gitu loh. Itu kalau masuk gitu dites nggak sih kak? Dites. Meskipun udah 5 besar tetap Tes. tes ya? Karena itu di luar negeri pasti dites TOEFL-nya, TOEIC-nya, terus apa nilai, pokoknya akademinya itu semua dites. Tapi tesnya di sini kan? Pertama di Indonesia, nanti lanjutannya ketika di Indonesia di approve, di Australia juga dites. Setelah dites langsung kuliah. Udah sempat ke Australia saat itu? Belum? Belum. Nah, di titik mana Kak Claudia mulai mantap bersyahadat? Nah ini, ketika saya bertemu sama suami saya di lokasi syuting. Calon suami. Calon. Nah waktu itu ya kami jujur sih nggak sempat pacaran, cuma ya ibaratnya TTM lah gitu. Abis itu ketika pernah dia suatu hari bilang gini, aku mau masuk Islam nih, itu dia bilang gitu. Loh, sama saya juga pengen masuk Islam. Loh, saya pikir kamu bakal tolak saya kalau saya masuk Islam, kamu bakal putusin saya juga berpikir seperti itu. Saya juga takut kamu juga bakal mutusin saya, ninggalin saya kalau saya bilang saya mau masuk Islam. Ternyata sama gitu. Di keluarganya dari suami saya sih oke, nggak apa-apa lah, silakan kalau kalian mau masuk Islam. Tapi di keluarga saya, Masya Allah, benar-benar berat, apalagi mama. Gitu. Jadi Kak Claudia punya teman itu Kristen juga. Enggak, teman yang sekarang jadi suami itu Kristen juga. Betul. Dan saat itu tanpa ini ternyata beliau mengutarakan ingin masuk Islam. Keinginan yang juga Claudia pendam selama ini ya. Jadi kayak klop gitu ya. Iya, benar. Masya Allah. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya waduh, saya antara bimbang kan. Mama tahu, ini kalau mama tahu gimana, kalau Bibi tahu gimana, aku pasti diusir nih dari rumah. Terus akhirnya udahlah, ini aja, kasih aku waktu 1 bulan. Nah, 1 bulan di situ tanpa sepengetahuannya mama sama Dedi, aku sholat tahajud. Tahajud tuh memang masih belum ngerti bacaannya ya, pakai bahasa Indonesia tuh. Sampai bilang, ya Allah, kalau ini memang jalannya, insya Allah aku siap lah apapun risiko ke depannya. Tapi itu setelah sebulan akhirnya saya mantap untuk syahadat. Jadi antar sama, waktu itu masih calon mertua ya, sama suami saya ke MCI. Sama calon suami. Sama calon suami juga ke MCI. Jadi syahadatnya di MCI ya. Betul. Dibantu sama Ustadz siapa? Ustadz ya. Ali Hasan Bawazir. Oh, Masya Allah. Terus? Tapi itu kan, itu posisinya mama belum tahu tuh. Nah, sebentar. Gimana rasanya waktu syahadat? Waktu syahadat jujur waktu belum syahadat ya, antara bimbang, ragu, sama ini campur aduk lah perasaan. Tapi setelah syahadat, alhamdulillah langsung plong gitu, langsung kayak ini loh yang aku pingin selama ini. Insya Allah. Terima kasih gitu, langsung kayak seneng banget gitu. Nangis gak sih waktu itu? Sampai gak bisa nangis, saking ininya malah udah sampai begitu. Waktu itu kan ketemu sama Umiti, cerita misi juga, takutnya ada masuk sampai kayak nggak percaya sampai pakai gamis pun Masya Allah, susah gitu loh buat ngomong. Itu sebelum oma saya meninggal, beliau kan sempat ngobrol sama saya supaya saya berhijab, dan sekarang saya sudah berhijab walaupun nenek saya sudah nggak ada, tapi saya udah membuktikan kepada almarhumah mak saya itu sudah berhijrah seperti pesan Allah. Seneng banget itu. Gimana respon orang tua? Nah, 1 bulan
1 bulan saya tutupin akhirnya ketahuan juga. Begitu ketahuan, saya langsung diusir. Mama saya langsung bilang, kamu bukan anak saya lagi, kamu anak IHK, kamu keluar aja dari rumah, udah terserah kamu mau tinggal di mana. Kamu bukan anak saya lagi, kamu udah lepas, kamu punya agama, kamu sudah lepas Tuhan Yesus, kamu bukan anak saya lagi, kamu orang lain, kamu sekarang pergi. Itu kata-kata mama saya. Jadi saat itu langsung dibuang. Saya nggak bawa apa-apa, surat-surat saya ditahan, semua ijazah saya ditahan, baju-baju saya semua ditahan. Jadi saya cuma bawa diri saya sendiri keluar. Kemana waktu itu kan? Jujur, pertama ke rumah suami saya. Saya nggak tahu lagi mau kemana. Akhirnya ya udah, waktu itu calon memutus, dia bilang ya udah, saya cariin kos-kosan kamu, udah masalah baju gak usah dipikirin. Udah, akhirnya saya ngekos, dibayarin memutus saya sama suami saya juga. Habis itu sebulan setelah kos, kami nikah secara siri dulu. Tapi kamu belum setel rumah itu. Jadi saya masih di kontrakan saya sampai benar-benar dikatakan sah secara hukum. Sebulan setelah saya nikah siri, saya akhirnya nikah KUA. Itu pun bocor ke mama saya marah-marah sama saya. Terus dia mengutuk saya, kamu gak akan punya anak, kamu gak akan bahagia, kamu akan susah, kamu akan hidup sengsara, begini-begini. Pokoknya kata-kata kutukan itu. Itu yang buat saya sampai down. Tapi setiap saya down, saya rasanya ya Allah, ini bener gak sih jalannya gitu. Sampai saya berpikir seperti itu, ada yang nguatin saya tetap berlalu sama keinginan kamu mesti Islam, pegang teguh itu, kamu jangan menyerah, ini jalan terbaik, ini jalan yang benar yang kamu pilih. Itu jadi Kak Claudia mengalami ya dibuang dari dibuang sama orang tua. betul. Bahkan dikutuk, di apa ya, disumpahin ya, kalau bisa dibilang disumpahin sama orang tua nggak bakal nggak punya anak. betul. Itu berat sih, berat banget. Sampai akhirnya saya 3 tahun menikah, saya hamil. Nah, saya hamil, tapi di saat kandungan saya umur 7 bulan, Allah mengizinkan anak saya pulang, diambil lah, langsung dikatain, itu kan benar, kamu gak akan bisa punya anak, kamu gak akan bahagia kalau kamu gak kembali ke Kristen. Jadi seolah-olah itu Kutukan. iya betul. Tapi alhamdulillah setelah 3 bulan itu semua berlalu, aku menitipkan lagi anak, dan sekarang ya alhamdulillah udah 3 bulan. Masya Allah. Dan itu benar-benar ya Allah, apa namanya, Masya Allah, Anugerah ya. anugerah yang benar-benar sulit diungkapkan lagi. Anugerah dan pembuktian Betul. bahwa semua Allah yang ya, kalau Allah udah berkehendak ya, Betul. siapapun yang mau nyumpahin, mau dikutuk seperti apapun, nggak akan bisa. Betul. Jadi benar-benar sampai di situ, Masya Allah, ini benar-benar kuasa Allah. Jadi saya semakin mantap lah untuk Makin mantap dalam iman Islam. dalam iman Islam. Nah, sedih pasti ya. Maksudnya hubungan anak dengan, apalagi diperlakukan seperti itu. Betul. Tapi kita sebagai anak pasti kan harus ada ikhtiar. Ada nggak yang usaha yang Kak Claudia lakukan bareng suami untuk ya PDKT lah ke mama biar kembali ridho? Untuk saat ini sih, jujur sih, saya itu cuma pengen mama itu terima saya. Saya itu ingin gitu mama itu mau buka kontak lagi sama saya, nggak ngeblok saya, nggak mencaci maki saya lewat media sosial, nggak menyebarkan lewat keluarga besar. Saya pengennya mama itu terima saya, ya udah nggak masuk Islam nggak apa-apa gitu. Tapi udah pernah coba silaturahmi ke sana? Udah pernah, dan saya diusir, Masih tetap diusir sempat juga disiram sama air panas sama mama? sama mama, diusir.
disiram air panas, katanya udah kamu bukan anak saya lagi, kamu itu orang lain, kamu itu ini. Itu datang berdua sama Mas Albert. Udah gimana? Berdua itu posisi saya lagi hamil. Yang meninggal sebelumnya. Oh, yang kedua. Ujian terberat saat menjadi muslim. Benar.